Shalom semuanya. Halo Shalom. Ada para orang-orang kuat di tempat ini, para pahlawan Tuhan yang siap menerobos. Shalom. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan dong buat Tuhan kita. Bapak Ibu di tempat ini bukan sedang menonton pertunjukan, bukan mau mendengar orang ceramah, tapi Bapak Ibu di sini untuk menghubungkan diri dengan ruang tahta. Amin. Haleluya. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu dan katakan, hai anak-anak kerajaan. Bilang, hai anak-anak kerajaan, apa kabarnya? Haleluya, haleluya. Minggu lalu kita belajar bagaimana untuk memiliki sikap tanah hati yang baik. Mengapa begitu Bapak Ibu? Di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, Tuhan terus melawat gerejanya hanya untuk mencari di mana gerejanya yang masih hidup dalam esensi kerajaan Allah. Apa itu esensinya? Ada realita Tuhan di sana, ada suara kebenaran di sana. Bukan lagi pertunjukan yang dilihat, bukan lagi setiap artis atau show yang tampil di depan ini, bukan lagi gedenya gedung gereja, bukan lagi besar atau banyaknya apa yang mereka miliki, tapi masih adakah realita keberadaan Tuhan di gereja itu? Tuhan masih terus mencari. Dengan apa Tuhan mencari? Tuhan mencari dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Untuk apa? Untuk membongkar dan membersihkan keberadaan gereja. Kita buka dulu Yesaya 4 ayat 4 sampai 6 Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Apabila Tuhan telah membersihkan, halo? Ada orang di tempat ini? Apakah ada kehidupan di tempat ini? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Kalau kita semua diam, apa yang kita dengar? Semua bersuara, amin. Amin ya. Kita sama-sama baca ya. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Apabila maka Tuhan, lebih keras lagi. Maka Tuhan, dan di setiap pertemuan yang diadakan, amin. Kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung. Amin. Dikatakan di ayat keempat, boleh naik ke atas. Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion. Menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Sama-sama ikuti saya, roh yang mengadili. Roh yang membakar. Apa itu roh yang mengadili? Roh yang mengadili itu adalah roh yang membongkar atau mengekspos segala bentuk dasar keyakinan kita yang kita miliki untuk diuji. Segala bentuk dasar kepercayaan kita akan firman akan terus dibongkar. Untuk apa? Diuji. Diuji oleh apa? Oleh firman Tuhan. Untuk diselaraskan. Sama-sama bilang diselaraskan. Dan diluruskan sesuai dengan firman. Dan lalu berikutnya, roh yang membakar. Apa roh yang membakar? Roh yang membakar adalah pekerjaan roh yang menyingkapkan setiap pemahaman-pemahaman kita akan firman. Jadi dua roh ini gak bisa dipisahkan. Yang satu membongkar, yang satu menyelaraskan. Sesuai dengan pemahaman dan pemahaman. Sebab kenapa? Sebab Tuhan ingin terus menguji keberadaan gerejanya. Tuhan ingin terus melihat sejauh mana motivasi gerejanya. Apakah gereja ini sudah mulai berubah dari esensi dasarnya? Apakah gereja ini hanya menjadi rutinitas agamawi saja? Atau gereja ini hanya ada ya harus ada. Karena Indonesia ada 5 agama. Jadi gereja harus ada.
Atau kita betul-betul berdiri sebagai gereja yang membawa realita hadirat Tuhan. Yeremia 17:9 ayat 10 berkata begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan terus menguji setiap orang, orang benar, orang-orang percaya. Melihat apa sih yang dilihat? Hati. Pak, Bu, kita bisa tipu orang di sebelah kanan kiri kita. Dengan apa? Senyuman, tampilan. Kita bisa tipu. Tapi Allah akan terus melihat apa isi hatimu. Sebab roh yang membongkar itu akan terus menyelidiki. Kemarin kita belajar, tanah yang kering. Saat benih ditaburkan, dia terima tapi nggak ngerti. Kenapa? Karena ada penolakan akan kebenaran. Terlalu keras hidupnya. Tidak mau diselaraskan, tidak mau diarahkan. Sudah keras. Menangkap firman hanya semaunya dia. Seikut pemahamannya dia. Kalau nggak sebaham, nggak sesuai. Itu tanah yang kering. Makanya ada benih firman ditaburkan terus, hidupnya nggak berbuah. Jatuh bangun lagi, itu saja. Atau yang lebih parahnya, ada sakit hati yang menumpuk tanah yang berbatu, konflik batin. Datang ke gereja dapat firman bukan buat dia, tapi dia pikir buat orang lain. Karena udah benci, udah kesel sama orang. Itu tanah yang berbatu. Sakit hati sepanjang firman, cocok nih buat dia nih, cocok nih buat ini nih. Bukan menangkap itu sebagai benih kerajaan. Untuk menyelidiki isi hati kita. Untuk diselaraskan, dibongkar ulang lagi. Oh ternyata saya masih salah di sini. Atau dia datang dengan kekhawatiran. Berharap datang ke gereja ngasih persembahan. Aku kasih 50, aku pulang 500. Karena kenapa? Tanahnya bersemak duri. Oh aku kasih perpuluhan 100.000. Aku tahun ini, bulan ini aku terima 1 juta. Dianggap persembahan ini adalah tempat lotre. Penggandaan uang. Dia khawatir, dia takut hidupnya berkekurangan. Jadi waktu benih kerajaan ditaburkan. Apalagi pendeta di atas berbicara tentang berilah. Ya Tuhan gimana mau beri? Saya juga hidup Senin Kemis. Apa yang mau saya kasih? Saat berbicara tentang perpuluhan. Aduh Tuhan belum bisa. Karena ada ketakutan. Karena ada kekhawatiran. Tapi roh yang membakar itu dan roh yang mengadili itu. Pagi hari ini aku berdoa akan terus menyelaraskan hati kita. Akan terus meluruskan hati kita. Sehingga didapati tanah hatimu, tanah hatiku adalah tanah hati yang baik. Sehingga waktu benih kerajaan itu ditaburkan. Benih itu tinggal melekat dan berakar. Sehingga akan benar kita akan disebut sebagai anak-anak kerajaan. Amin. Amin Bapak Ibu. Lewat keberadaan roh yang terus mengadili dan membakar. Dia akan terus membawa kita diselaraskan. Makanya Tuhan terus ingin mencetak ulang hidup kita lewat apa? Lewat pekerjaan firman dan roh. Pak Bu, ke depan Bapak Ibu gak akan dengar di atas ini mimbar bicara tentang kau akan diberkati. Kau akan mendapat ini, itu tidak. Itu sudah jadi bagian kita. Sama-sama bilang itu bagianku. Itu bagian orang benar. Tapi apa sih yang harus kita terus koreksi? Sikap hati. Sikap hati. Kita mau gak diarahkan sama firman? Kita mau gak diselaraskan sama firman? Contoh simpel aja, contoh simpel. Mungkin ini yang, ya atau waktu saya ingin Tuhan berikan saya contoh dong. Gimana caranya? Tuhan munculkan saya dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 boleh dibuka. Kita mulai dari ayat 7-8. Nanti loncat 10-11, 10-12, 16, baru 19-21. Kadang kita berpikir ya Bapak Ibu ya. Oh dia tuh yang layak untuk dapat firman yang begini-begini. Kenapa? Hidupnya masih arogan. Hidupnya masih urakan. Masih suka ngerokok, masih suka minum, masih suka berantem. Cocok nih buat dia. Tapi enggak loh ternyata. Tuhan mau bicara tentang ada kasih Allah enggak sama hidup kita. Contoh simpel aja. Firman yang ngajarin kita.
Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita baca ayat 20-nya, langsung loncat ya ayat 20. Kita mau cek ya, tanah hati kita. Tanah hati yang baik, tanah hati yang kering, berbatu atau semak duri. Waktu kita terima firman ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia benci sama saudaranya. Maka ia adalah apa Bapak Ibu? Kurang kuat apa? Barang siapa berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia benci saudaranya, maka ia adalah kurang kuat apa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dapat dilihatnya, nggak mungkin dia mengasihi Allah. Tadi ayat di atasnya kan bilang, barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ya dia mengenal Allah. Artinya barang siapa dia bisa mengasihi sesamanya, secara otomatis orang itu mengasihi Allah. Amin. Baca ayat 21. Baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Oke, coba renungkan sejenak firman ini. Ini cuma sebagai contoh aja. Ini bukan jadi bahan pembahasan kita pagi hari ini. Coba ini contoh aja saat roh dan firman mengajarkan kita sebagai anak-anak Allah. Harus mau mengasihi, harus mau mengampuni, harus mau membuka hati untuk menerima kelemahan, kesalahan orang lain. Seperti Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Ayat 19 berkata, ketika kita mengasihi, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Coba kita bisa gak mengasihi orang? Merenung aja dulu sama-sama. Karena kenapa sih? Dunia itu udah mencetak kita. Kasihilah orang yang mengasihimu. Bencilah orang yang membencimu. Iya atau ya? Iya atau ya? Ngapain sih bantuin dia? Dia aja cuek, dia gak peduli. Ngapain sih nolongin, dia aja suka ngomongin kita. Ngapain sih nolongin, dia tuh orangnya nyebelin. Tapi perintahnya, bisa gak kita mengasihi? Apalagi teman di sebelah kanan kirimu tiba-tiba ada. Amit-amit. Baru buka pintu, ya elah. Baru lihat belakangnya aja, udah. Tapi di sini tepuk tangan, aku mengasihi. Bisa gak bilang dia mengasihi Allah? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pas lihat mukanya, ku kasihi kau dengan. Bisa gak mengasihi Allah? Itulah kondisi tanah hati kita. Akan terekspresi dari dalam keluar. Matius 5, 43, 48 Tuhan berkata demikian. Kita adu-aduan cepat sama tim mulai media. Matius 5, 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tapi Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bahkan Bapa berkata selanjutnya, bahkan Yesus berkata selanjutnya, Bapa yang apa? Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Yusuf baik sama saya baik sama Yusuf. Nggak ada upah, itu timbal balik aja. Tapi saya musuhin Yusuf, Yusuf tetap mengasihi saya. Upahnya di mana? Beliau. Dan Amsal mengajarkan, boleh nggak buka Amsal 27 ayat berapa ya, saya lupa. Sebentar, tiba-tiba muncul ayatnya. Janganlah kau bersuka cita karena musuhmu. Kalau nggak salah, Amsal 27. Betul nggak tuh? Bukan ternyata. Ada yang pernah ingat ayat itu nggak Bapak Ibu? Janganlah kau bercita-cita kalau musuhmu jatuh kalau tidak salah. Supaya Tuhan jangan menilai dia berbuat jahat. Gitu loh.
Jadi apa artinya? Apabila kamu, bukan. Amsal. Oke, nanti dicari deh. Saya juga lupa. Pokoknya bunyi ayatnya, jangan kita bersuka cita pada waktu. Amsal 24 ayat 17. Kita dihakimi, kita dipersalahkan. Bahkan kita sering dipojokkan. Tiba-tiba kita ngeliat orang itu jatuh, kena masalah. Firman-Nya bilang, jangan bersuka cita kalau musuhmu, jangan hatimu beria-ria kalau ia. Lanjut bawahnya, penjelasannya di bawahnya. Kenapa enggak boleh? Lanjut bawahnya. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Tadinya Tuhan sudah mau menghukum dia, tapi karena kita bersuka cita bersorak-sorai, akhirnya Tuhan berbelas kasihan sama dia. Siapa yang dihukum? Ayo jawab, siapa yang dihukum? Kita. Kenapa? Karena kita sudah bersuka cita lihat orang jatuh. Kita udah bersuka cita ngeliat orang terperosok. Murkanya berbalik. Dasar nakal. Seringkali kita anggap orang jatuh itu, oh ya layak dia jatuh. Karena dia menganiaya kami. Biji mata Allah. Tapi firman berkata, naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Ayat 17. Supaya ini jadi remo buat kita semua Bapak Ibu. Ayo coba naik ke atas. Jangan bersuka cita. Tanah hati yang baik. Dia akan menyelidiki batinnya. Tuhan masih ada gak ya sampah rohani di batinku? Masih aku simpan gak ya tanah kering berbatuan semak duri itu tinggal? Tuhan kalau ada bersihkan Tuhan. Allah Roh Kudus bersihkan. Bersihkan, murnikan aku. Sebab aku mau menerima benih kerajaan. Tapi kalau tanahnya kering, tanahnya berbatu, bodo amat. Itu bagian dia, ini bagian saya. Saya terus melayani, saya terus ke gereja, saya terus bekerja untuk Tuhan. Tapi kita masih simpan nih sampah rohani. Makanya hidup kita nanti jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi sampai Tuhan Yesus datang. Tidak ada peningkatan, ya stuck aja kehidupan rohaninya di situ aja. Kenapa? Masih ada bentuk tanah-tanah yang belum menjadi tanah hati yang baik. Coba sekali lagi kita koreksi pagi hari ini Bapak Ibu. Masih simpen gak tanah kering itu? Masih simpen gak tanah berbatu itu? Masih simpen gak tanah yang bersemak duri? Masih ada ketakutan gak? Masih ada kekhawatiran gak? Masih ada konflik batin gak? Atau masih ada hal yang gak dimengerti dari firman? Tuhan kok aku gak ngerti sih firman-Mu? Kenapa sih Tuhan harus aku aja yang begini? Kenapa harus saya? Setiap ada masalah, kenapa Tuhan berikan ini buat saya? Udah terlalu keras hatinya. Coba pagi hari ini sekali lagi koreksi baik-baik Bapak Ibu. Masih ada gak yang mengganjal dalam batin? Sebab bentuk tanah hati yang baik itu, walaupun ada badai, walaupun ada masalah, dia akan terus bersuka cita. Dia akan terus berbahagia. Karena kenapa? Dia sudah tahu bagiannya. Bahkan dia percaya apapun yang ada di depan dia ingat satu firman. Tuhan gak pernah ngasih kita persoalan lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi waktu dia lihat masalah, ini adalah alat untuk aku naik ke atas gunung Tuhan. Ini adalah masalah buat aku berpijak supaya aku berdiri di atas gunung Tuhan. Jadi dia tahu lihat masalah bukan aduh masalah lagi. Aduh kenapa harus saya? Karena tanah hatinya bukan tanah hati yang baik. Dia langsung melihat itu sebagai satu persoalan yang besar. Dia lupa ada firman Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada. Kalau persoalan itu datang dari si jahat, Tuhan sudah memberikan kita senjata rohani. Apa itu? Firman. Dengan firman kita berkata-kata, dengan firman kita imajinasikan masalah yang tadinya besar. Seperti Daud melihat Goliat,
dia besar. Tapi Daud lihat, Goliat seperti apa Bapak Ibu? Seperti binatang. Kenapa? Dia bawa tongkat dan dia bawa Makanya kalau kita baca di kisah 1 Samuel, Goliat ngomong gini sama Daud, binatangkah aku? Kamu bawa dengan tongkat, kamu bawa sama apa? Emban. Seluruh bangsa Israel lihat Goliat takut. Bahkan Raja Saul yang katanya diurapi Tuhan takut. Tapi Daud bilang, siapa orang kurang ajar ini yang menghina barisan Allah yang hidup? Lihat, Daud masih remaja, usianya pasti di bawah 15 tahun. Karena di Alkitab ditulis, masih putih kemerah, mirip saya waktu bayi. Sekarang hitam pekat. Putih kemerah-merahan berarti masih muda. Bayangin nih, siapa yang anak SMP di sini? Nggak ada ya, udah ada di sana ya. Oke, ceritanya. Seumuran Lydia. Lydia SMP ya Bang ya. Lydia datang, lihat raksasa tingginya hampir 3 meter. Bahkan raksasa itu dihina sama anak kecil. Siapa ini? Orang yang menghina barisan Allah yang hidup. Waktu Daud datang, bawa tongkat, bawa emban. Yang raksasa bilang, lu pikir gue binatang? Tapi Daud bilang, engkau datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan Allah yang hidup. Daud cuma main satu ketapel. Mungkin dimain-mainin. Di sini udah siap nombak nih. Siapa? Goliat. Tapi Daud, kena lo. Mana jidat lo? Mana jidat lo? Waktu dia lempar 1 kali aja. 1 kali. Saya percaya roh yang ada di dalam Daud mengurapi Daud. Jadi waktu batu itu dilempar, orang bikin penelitian oke lah, boleh lah. Itu betul-betul berapa jarak meter dan masih bisa menembus tembok kain yang tebal. Tapi saya percaya itu bukan hanya teori ilmiah, tapi ada tangan Tuhan yang mengarahkan batu itu sehingga terbenam di jidat Goliat. Bayangin kalau Daud sikap hatinya sama kayak bangsa Israel. Cara pandangnya sama kayak bangsa Israel. Oh iya ya, ada raksasa di sana. Bayangkan loh, mereka itu berpasuk-pasukan. Dan bayangkan bangsa Israel itu jauh lebih ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Karena punya Allah yang hidup. Tapi entah kenapa hari itu Saul ciut. Bangsa Israel ciut. Secara sejarah mencatat tembok yang besar mereka hancurkan. Hanya dengan sorak-sorai dan tiupan. Ini cuma satu raksasa. Pertanyaannya kenapa dengan bangsa Israel? Kenapa dengan Saul? Tapi ada satu anak yang diurapi Tuhan. Dia datang tadinya cuma mau bawa bekal makanan buat kakaknya, disuruh bapaknya Isai. Sini Nih bekal buat kakakmu nih. Kamu bawa ya, bawa. Waktu bawa dia ngeliat, kok ada orang teriak-teriak di atas. Wow, siapa yang berani lawan aku sini? Kalau aku kalah, bangsa Filistin akan menyerah. Tapi kalau aku menang, bangsa Israel akan dikalahkan dan tanahmu akan menjadi milikku. Bla 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 bla. Ngeledek aja, ngebully aja. Daud dengar, siapa ini? Ditanya kakaknya, bang, tuh siapa ya bang? Udah lo anak kecil diam, gak usah ikut-ikutan. Abangnya juga udah begini. Badannya lebih gede. Kalau kita baca perawakannya udah kayak jenderal-jenderal tentara besar-besar. Siapa yang kecil? Cuman Daud. Tapi Daud mentalnya lebih gede. Tanya lagi ke orang lain, itu siapa? Udah lu diam anak kecil gak usah tahu ikut urusan. Lu kan cuma disuruh ngantar makanan sama bapakmu, udah pulang sana, pulang. Tapi roh yang ada di dalam Daud, dia punya otoritas yang berbeda. Daud datang sama Saul. Aku siap melawan dia. Saul ketawa dong, geleng-geleng aja. Coba ambilin baju zirah gua, ambil baju zirah. Kalau kita baca Alkitab, baju zirah itu kegedean sama Daud. Sampai kepalanya aja mungkin kayak helm keplek gitu. Karena kegedean. Tapi Daud bilang, udah aku gak butuh ini. Tanpa basa-basi, tanpa babi ibu. Daud cuman bilang, ini orang pasti akan kalah. Dan aku akan memberikan bangkainya sama burung. Dengan gagah berani, dia berkata sama Saul, Tuanku, di padang Tuhan melatih aku untuk melawan beruang. Untuk melawan serigala. Yang ingin memakan domba-dombaku. Jangankan raksasa ini, beruang, singa, serigala, udah aku kalahin. Apalagi raksasa ini.
Ya udah kalau kamu ini pergi aja. Pergilah Daud. Kemana? Kalau kita baca Daud cari batu di pinggir kali. Berapa batunya? 5. Diambil. Oke. Pikir-pikir kalau melesat, oh masih ada satu. Melesat ada satu. Oke cukup 5. Bawa datang. Datang. Cuma pakai tongkat. Pakai alih-alih. Goliat resah. Lah banyaknya tentara kok yang datang cuma bocah ingusan satu. Mungkin gede tingginya 3,5, hampir 3 meter tingginya. Ngelihat Daud ya paling segini doang. Tapi Daud bilang, kau datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan. Allah semesta alam. Dan hari ini juga nyawamu akan aku berikan kepada burung-burung. Dilempar sama Daud. Batunya tidak mental. Tidak tembus. Tapi Alkitab mencatat apa? Terbenam. Tahu gak Bapak Ibu? Kalau otak orang goyang, cuma 2 pilihannya. Dia gila, idiot, atau mati. Udah bagus Tuhan bikin mati. Kalau enggak dia jadi permaluan bangsa-bangsa. Kenapa? Ada raksasa yang hebat, tapi idiot. Udah bagus Tuhan bikin mati. Tapi dari situ kita bisa lihat, berkuasanya roh Allah lewat Daud. Karena Daud memandang raksasa bukan sebagai ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu Allahku lebih hebat. Tuhanku lebih hebat. Bahkan roh Allah yang di dalamku lebih besar daripada si raksasa ini. Amin. Kita harus mulai rubah cara pandang kita. Kita harus mulai rubah setiap hal yang kita lihat. Dunia dengan polanya akan terus mencetak kita. Mencetak apa? Lu mau hidup, lu kaya. Makanya gak banyak orang terus berjerih lelah, bekerja keras. Padahal ada ayat Alkitab. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati orang yang dicintainya pada waktu. Bukan berarti kita cuma berdoa diam-diam ya Bapak Ibu. Tetap bekerja. Tapi ada otoritas Allah di sana. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membedakan kita. Kenapa? Karena ada pengurapan anugerah atas kita. Gak perlu iri lihat orang lain. Kok di sana diberkati? Kok aku biasa aja? Kok di sana ada ganti mobil? Kita masih roda 2. Kok di sana rumah udah tingkat? Kita masih 1 aja kamarnya. Mengucap syukurlah. Bukan soal apa yang kita punya. Tapi soal siapa yang tinggal sama kita. Amin. Dan gimana caranya untuk kita memastikan kondisi tanah hati kita terus menjadi tanah hati yang baik. Yang siap menerima benih kerajaan. Yang siap untuk terus diselaraskan. Yang siap untuk terus diarahkan Tuhan. Untuk naik level. Untuk naik level, untuk naik level dari kemuliaan ke kemuliaan lagi, dari kemenangan ke kemenangan lagi. Karena orang benar hidupnya tidak naik dan itu kata dunia. Tapi kata firman, kita akan terus naik dan tetap. Amin. Gimana caranya? Untuk memastikan kondisi tanah hati kita adalah tanah hati yang baik. Yang pertama, rendam diri dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Kita terus mengkondisikan setiap hari kita adanya mesbah pagi sama Tuhan. Adanya keterhubungan sama Tuhan. Adanya persekutuan sama Tuhan. Tidak cukup hanya di gereja. Tidak cukup hanya ibadah. Tidak cukup hanya doa. Tidak cukup hanya komsel. Gimana di rumahmu? Pak, Bu, 2 jam bukan jadi bekal rohani kita untuk berjalan dari Senin sampai Sabtu. Semestinya ibadah hari Minggu. Ini yang selalu saya imajinasikan. Saya akan terus mendengar cerita kemenangan dari orang-orang benar di tempat ini. Jadi pada waktu hari Minggu engkau datang. Koknya berteriak, aku berterima kasih Tuhan. Sebab minggu ini aku mengalami kemenangan. Bukan lagi datang, Tuhan tolong saya. Tuhan lepaskan beban ini. Loh, bukannya Tuhan sudah beri roh yang membangkitkan kuasa di dalam hatimu. Bukankah roh yang berkemenangan sudah tinggal dalam hidupmu? Kenapa harus minta Tuhan? Kalau kita minta Tuhan, artinya kita tidak percaya dengan kuasa kebangkitannya. Gimana caranya mengkondisikan hati kita selalu berkemenangan? Pastikan rendam diri kita di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dengan waktu-waktu kita di rumah berdoa? Jangan hanya terjebak dengan kata 1 jam.
1 hari. Itu cuma perkataan Yesus untuk murid-murid ngingetin aja. Karena Yesus bolak-balik berdoa ini didapati murid-muridnya ngapain? Tidur. Akhirnya Tuhan Yesus kesel, udah bingung mau marah gimana lagi. Lu gak bisa apa? Cuma sejam berdoa. Karena waktu Yesus berdoa, Yesus tahu mau disalib, berdoa sampai puluhnya ngeluarin darah. Si Petrus, si Yohanes, Yakobus ngapain? Tidur. Lah nih orang barusan gue kasih tahu kemarin kalau anak manusia mau diserahkan. Ini malah enak-enaknya tidur. Yesus balik lagi berdoa. Didapati mereka lagi ngapain? Tidur. Yesus berdoa lagi, didapati mereka lagi ngapain? Tidur. Udah kesel, gak bisa Pak lu berdoa 1 jam aja. 1 jam bukan letterlek 1 jam. Tapi bagaimana 24 jam keberadaan kita terhubung dengan ruang tahta. Amin. Adanya roh yang haus dan lapar, hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Terus memastikan adanya cengkeraman realita Tuhan. Kita mau dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Ada hasrat untuk terus ingin bersekutu, bercakap-cakap. Kayak orang lagi kasmaran. Halo Say, lagi apa? Yang satu di kota mana, yang satu di mana? Udah makan belum? Kadang kita lebih romantis sesama manusia. Tapi dia yang berjaga-jaga atas kita 24 jam bahkan sepanjang hari. Kita lupa, kita berpikir 5 menit baca renungan dari Pak Harto cukup menjaga hidupku sepanjang hari. Tuhan belum ngomong loh, itu hanya perenungan loh. Tuhan belum bicara loh. Itu hanya tulisan manusia yang diilhamkan Allah. Itu bukan Allah yang bicara loh. Kita baca Alkitab, itu hanya tulisan. Itu bukan Allah. Di mana kita tahu Allah? Saat ada satu firman berkata di batin kita. Jagai hatimu, jangan panas hati, jangan marah. Jagai hatimu, jagai pikiranmu. Tiba-tiba kalimat itu berbunyi terus panjang hari. Itulah firman yang dikeluarkan. Lalu bagaimana respon kita? Kita perkatakan, Tuhan hari ini aku mau menyelaraskan hatiku untuk tidak panas hati. Untuk menjagai emosiku tetap positif. Tidak dalam kuasa emosi negatif. Aku menjagai pikiranku untuk terus selaras. Menyukakan hatimu, berpikir positif, berpikir baik. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi saat ada orang coba untuk membuatmu marah, membuatmu jengkel. Karena ada firman, jadinya siapa yang mencengkeram kita? Roh Kudus. Siapa yang menjagai kita? Roh. Orang coba masuk untuk bercerita. Yang jahat-jahat tentang orang lain. Orang coba menjelek-jelekan kita. Wah, dengan perkataan yang luar biasa. Tapi karena ada cengkeraman Roh Kudus. Biarin aja. Karena itu bukan bagian senyumin dulu aja. Saya mau kesaksian dikit Bapak Ibu. Kejadian ini 2012. Waktu itu saya mau pergi nganter istri saya check up. Pagi-pagi benar. Mau nganter istri saya check up dari Cakung ke Tanjung Priok. Itu masih hamil anak pertama. Kita lewat Semper, kita lewat Pelumpang. Kalau Bapak Ibu dengar kata Tanjung Priok, Semper, Pelumpang, imajinasikan kontainer banyak di sana. Sibuk orang keluar. Hari itu firmannya Tuhan cuma bilang, jaga hati, jangan marah-marah, jaga mulut, jaga pikiran. Bawa dari rumah nih, oke. Tapi kondisi macet, mobil seradak seruduk. Tetap jaga hati, gak mau marah. Udah kesel, udah. Bawa motor ada yang serabutan lah pokoknya. Kalau di Jakarta mau lihat pembalap, itu semua pembalap. Saya pertama kali ke Jakarta lihat lampu merah, itu kayak pacuan balap Bapak Ibu. Pas hijau, weng. Kayak di Lampung gak kayak gini. Saya kaget. Hari itu saya ke Pelumpang, benar-benar orang mau berangkat kerja, orang mau berangkat sekolah. Jadi saking mepet-mepetannya jarak motor sama mobil tuh tipis. Ini mobil, ini saya. Hari itu motor saya MX ada koplingnya. Saya capek, saya taruh kaki kanan saya. Saya nggak lihat ada Avanza mau lewat. 1 ban gledek, 2 ban gledek. Bapak Ibu tahu nggak? Tadinya ada firman kan di hati kan. Tiba-tiba firmannya kelindes. Terus saya pukul mobil, anjing, pak. Tapi di sini langsung bunyi, jaga hati keras, jaga hati, jangan marah, jangan panas. Aduh Tuhan, habis ngomong, habis mukul, hati nggak tenang.
Bapak Ibu, di lindes tuh bukan sakit, sakit banget. Ban depan, ban belakang langsung bledek, bledek. Dan posisi saya nggak pernah pakai sepatu. Bapak Ibu asal tahu, kesukaan saya adalah sendal jepit. Jadi itu kuku sama kulit nempel sama ban. Ya udah, marah ya marah lepas. Tapi hari itu Tuhan tegur saya sepanjang hari dan saya nggak nyaman sepanjang hari. Malam itu rumah doa. Hari itu rumah doa. Waktu saya lagi main musik, Bapak Gembala bilang, jangan bawa api asing ke tempat ini. Ya Tuhan, itu gua banget. Karena kenapa? Hati saya panas. Hati saya nggak tenang. Emosi, kesal. Saya taruh stick, saya diam. Saya berdoa. Nah itulah sikap hati untuk diselaraskan, untuk diarahkan. Jumat kemarin, Tuhan dengan jelas memberi firman kepada kita. Mengingatkan kembali keberadaan pekerjaan roh dan firman yang terus ada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa terus ada dalam kondisi tanah hati yang baik. Kita pastikan adanya pekerjaan roh yang mengalir dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Terus nanti siapkan Yehezkiel 47, 1 sampai 12. Yohanes 7. Saya boleh undang Bapak Ibu bangkit berdiri? Oke, saya lihat udara makin sejuk, enak. Mata sudah mulai mengayun-ngayun dan melambai. Halo, gitu. Halo. Oke, kalau tadi kita puji-pujian bangkit berdiri, kita juga mau kasih porsi yang sama buat firman. Kita hormati Sang Allah sendiri, Sang Firman sendiri. Kita baca ya. Ini firman dari Tuhan langsung berkata-kata sama murid-murid dan bahkan orang banyak di tempat itu. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Up, 37 cinta, 37. Oh, itu sudah. 37. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38 ya. Ayat 39 penjelasannya. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Dikatakan ayat 38, mereka yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, yang haus datang dan minum dan percaya, itu ada aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup di 39 Yesus berkata, itulah roh yang akan ada pada orang yang percaya. Roh siapa namanya? Roh Kudus. Pada saat itu belum diberikan karena apa? Yesus belum. Kata dimuliakan bukan bangkit ya di sini artinya, tapi Yesus naik ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus telah dicurahkan. Dan saya tanya hari ini, Yesus sudah ada di surga belum? Halo? Halo, ada kehidupan di tempat ini? Yesus sudah di surga belum? Sudah? Oke. Berarti Roh Kudus sudah ada belum? Sudah. Ada di mana? Di mana? Waduh, belum kompak nih. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di sana, Bapak. Roh Kudus di sebelah. Tidak, Roh Kudus di hati kita. Bagi mereka yang percaya. Saya tanya, Bapak Ibu kenapa ibadah di sini? Bapak Ibu percaya Yesus juru selamat kan? Bapak Ibu percaya Yesus itu Tuhan kan? Ya sudah, artinya Roh Kudus sudah tinggal di dalam. Cuman bagaimana kita memastikan Roh Kudus itu betul-betul mencengkeram hidup kita. Mengambil alih seluruh hidup kita. Kita buka Yehezkiel 47. Kita loncat-loncat, kita akan banyak ayat Bapak Ibu. Sama-sama ikuti saya dulu yuk. Aku memastikan pemahaman-pemahamanku yang ada dalam pikiranku, aku mau pastikan untuk diselaraskan, untuk diarahkan
sesuai dengan firman Tuhan. Dan aku mau membuka tanah hatiku untuk menerima benih kehidupan, menerima benih kerajaan, untuk berakar menjadi dasar keyakinanku. Sehingga hidupku berbuah, membawa dampak, dan membawa terang. Katakan haleluya. Dalam Yehezkiel 47, 1-12, saya nggak akan baca, saya hanya akan ceritakan aja. Di sana dikisahkan, Yehezkiel menerima penglihatan dari Tuhan. Seperti ada bait Allah, di pintu timurnya mengalir, keluar aliran air. Dan dia berjalan terus. Dari ambang pintu itu air jalan terus kemana tuh? Mengalir menuju timur. Karena bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir ke bawah sampai kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbahnya. Lanjut. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual-bual di sebelah selatan. Kata membual-bual itu airnya keluar dikit-dikit atau meledak-ledak gitu Bapak Ibu. Kayak air keluar dari mata air muncrat-muncrat gitu ya. Terus tiba-tiba nih, oke boleh dilanjutin boleh enggak. Tiba-tiba Tuhan suruh Yeskel ikutin orang yang membawa tali yang panjangnya untuk mengukur 1000 hasta. Saya udah cari kemarin. 1000 hasta itu sama dengan 450 meter. Jadi Yeskel suruh ngikutin orang itu mengikuti sepanjang 450 meter. Waktu diukur 1000 hasta pertama, 450 meter pertama, seberapa tingginya air itu? Semata kaki. Semata kaki. Habis itu disuruh lagi, ikutin lagi. Seberapa? 1000 hasta lagi, 450 meter lagi. Dia jalan lagi. Sudah sampai, waktu dia masuk seberapa? Selutut. Masih kurang lagi, Tuhan suruh lagi, jalan lagi, jalan lagi. Jalan lagi 450 meter lagi. Setelah jalan, dan waktu diukur, sudah semana? Sepinggang. Apakah berhenti sampai sepinggang Bapak Ibu? Tidak. Alkitab mencatat di kitab Yeskel disuruh jalan lagi, jalan lagi. Jalan lagi 1000 hasta, 450 meter lagi. Waktu dia jalan, di situ dilihat, orang pun tidak bisa bergerak lagi karena mereka harus berenang. Tapi tidak sampai di situ. Yeskel berdiri dan dia lihat di kanan kiri sungai itu. Yang tadinya padang gurun, ada pohon. Kita buka dari ayat 9 boleh? Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Next lagi, 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglam. En-Gedi, En-Eglam itu nama tempat ya. Misalnya dari ujung sana sampai ujung daerah sana. Dari ujung daerah Laut Mati sana sampai daerah ujung Laut Mati daerah sana. Itu En-Gedi sama En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Lanjut. Tetapi rawa-rawa dan paya-paya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat pengambil garam. Lanjut, ini yang terakhir. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon itu mendapat air dan tempat kudus itu. Buahnya menjadi apa? Dan daunnya menjadi obat. Kita balik ke ayat 9 atau 10 tadi ya. Jadi sungai ini mengalir ke Laut Mati. Di mana yang asin menjadi tawar. Di Laut Mati kadar garamnya tinggi. Tidak ada kehidupan di sana. Mau taruh binatang apa aja mati. Orang manusia mau berenang gak bisa. Ngambang. Benar-benar ngambang. Bapak Ibu duduk tiba-tiba seperti gravitasi untuk kita ngambang. Gak bisa sama sekali. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Kena masuk di mata aja itu pedesnya bukan main. Kenapa saya tahu? Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, saya udah kesana sekali. Bener-bener asin, bener-bener gak ada ikan dan bener-bener gak ada kehidupan. Di sana cuma ada penginapan-penginapan hanya untuk orang berkreasi. Bener-bener tidak ada apa-apa. Bahkan di beberapa tempat itu ada tempat dibatasi karena ada lumpur yang nyedot orang. Itu yang gak boleh ke sana. Tapi di sini dikatakan
Yang tadinya laut itu mati, dirubah menjadi air dan semua yang mengalir di sana, semuanya menjadi hidup. Kalau kita baca ini seakan-akan kayak, hanya sebuah kiasan belaka. Tapi coba hubungkan ini dengan Yohanes 7, 37, 39. Di mana aliran air hidup yang ada di dalam batin kita. Apakah selama ini kita hanya mengharapkan hadirat Tuhan semata kaki? Apakah kita selama ini hanya menghadirkan Tuhan, hadirat Tuhan hanya sampai sedengkul kita pengennya? Atau hanya sebatas pinggang? Atau sampai kita tenggelam dalam hadirat Tuhan? Nggak ada lagi pikiran ambisi. Nggak ada lagi keinginan. Nggak ada lagi hasrat menyenangkan daging. Nggak ada lagi kehendak manusia. Karena kita sudah tenggelam dalam sungai hadirat Tuhan. Apakah aliran ini juga membawa kehidupan buat orang lain? Seperti aliran yang mengalir dari ambang pintu bait Allah. Terjemahan lama, bait Allah ya bait Allah. Terjemahan baru, Bapak, Ibu, dan saya adalah bait Allah. Bapak, Ibu, dan saya adalah kemah Allah. Apakah aliran kehidupan itu membawa kehidupan buat orang lain? Apakah aliran kehidupan itu bisa menyembuhkan orang lain? Halo? Pak, Bu, kalau Bapak, Ibu, dan saya ingin memastikan keberadaan tanah hati kita terus mengalami pertumbuhan, terus menjadi tanah hati yang baik, terus mau radikal, mau mengakar di dalam Tuhan. Pastikan jangan hanya mau semata kaki, jangan mau sedengkul, jangan mau sampai sepinggang, tapi sampai kita kita nggak akan bisa lari lagi dari hadirat Tuhan. Karena kita dikuasai oleh cengkraman realita Tuhan. Seringkali kita berpikir, ya gimana dong, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi saya nggak terima apa-apa, apa yang saya doakan. Ya hidup saya begini-begini aja. Apa jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya? Yang kita salin siapa? Tanah hati yang salah. Tanah hati yang baik, berdoa hari ini. Bawa pengharapan sama Tuhan, nyembah Tuhan. 1 jam, nggak rasa apa-apa. 2 jam, nggak rasa apa-apa. 3 jam, nggak rasa apa-apa. 3,5 jam, baru rasakan realita Tuhan. Nikmatilah itu. Jangan terburu-buru untuk keluar dan berkata, Tuhan sudah lawat saya. Jangan hanya ada hati yang tiba-tiba, saya bahasanya gimana ya kalau orang semriwing atau apa ya? Pasnya ya. Kayak orang jatuh cinta kan ada getar-getarnya ya. Tiba-tiba kita lagi hadirat Tuhan terus kayak ada damai. Terus merinding bulu kuduk naik dari atas. Oh Tuhan sudah lawat saya. Amin. Keluar. Tuhan baru mau ngomong. Anak. Kita dah keluar. Mungkin 1 jam belum, 2 jam belum, 3 jam belum, 3,5 jam. Nikmati dulu. Sampai apa? Sampai Tuhan berbicara dalam batinmu. Sampai Tuhan berkata-kata dalam batinmu. Bisa seperti ada perkataan muncul dalam batin atau lewat firman. Nikmatilah, tangkap itu. Atau berikutnya, contoh lain. Kita doa sama Tuhan, kita bawa pengharapan sama Tuhan. Contohnya kita lagi ada dalam pergumulan. Berdoa, udah sedemikian lupa, udah lagu dari A sampai Z kita nyanyikan. Berharap Tuhan jawab doa kita. Pas selesai berdoa amin, Tuhan belum jawab. Berdoa lagi, Tuhan belum jawab lagi. Berdoa lagi, Tuhan belum jawab lagi. Jangan buru-buru mengakhiri doamu dan mengklaim seperti tadi. Apakah Tuhan sayang sama saya atau enggak ya? Kok enggak dijawab-jawab? Atau kita koreksi, kita salah berdoa enggak sih? Kalau tidak, kenapa Tuhan belum jawab? Buka Lukas 18 ayat pertama. Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa Bapak Ibu? Berdoa dengan versi firman Allah yang hidupnya. Baca dengan keras sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan mereka harus tekun berdoa sampai apa? Jadi kalau belum ada jawabannya ngapain Bapak Ibu? Ya berdoa lagi. Belum dijawab lagi ngapain Bapak Ibu? Berdoa lagi. Belum dijawab lagi ngapain Bapak Ibu? Berdoa lagi sampai kapan? Sampai ada ketekunan menentukan sejauh mana kita cinta sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau memberi. Tapi kadang Tuhan masih ingin lihat hatimu, hatiku. Sampai sejauh mana? Bukan rajinnya kita pelayanan loh. Bukan rajinnya kita beribadah loh. Tapi seberapa tekun kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Apakah cuma 5 menit baca renungan? Apakah 2 menit hanya berkata Tuhan terima kasih pagi hari ini? Apakah hanya sekian menit kita mendengarkan firman dari handphone? Bukan. Tidak jemu-jemu. Sama-sama katakan tidak jemu-jemu. Bertekun. Amin. Tuhan sudah sangat rindu untuk melihat gerejanya berdiri di posisi di mana harusnya berdiri. Itu bukan hanya untuk hamba Tuhan dan pendeta, bukan. Itu untuk setiap jemaat. Itu untuk setiap orang yang percaya. Ini tidak bicara level kerohanian. Ini bicara sejauh mana orang percaya ini terus rindu, haus untuk ada dalam cengkraman realita Tuhan, untuk terus ada di dalam agenda pekerjaan Tuhan. Karena gereja sudah ngikutin pola dunia. Udahlah, itu tugasnya hamba Tuhan. Itu tugasnya pendeta. Itu tugasnya majelis. Kita mah jemaat terima aja. Yang penting duduk, diam, ngangguk-ngangguk. Udah, itu pola dunia yang mencetak gereja. Bahkan ada gereja mengajarkan, diam, this is the holy place. Jadi jemaat gak boleh berespon. Amin. Yes, tepuk tangan. Jadi jemaat dikondisikan pasif. Hanya untuk melihat ada orang satu ganteng bicara di depan. Jemaat tidak dikondisikan untuk menerima, mengambil firman, meresponi, amin, yes, terjadilah padaku. Yes, aku adalah orang percaya yang memiliki tanah hati yang baik. Aku mau dicetak ulang. Tuhan rindukan orang-orang yang terhubung langsung. Bukan orang yang karena gue Kristen, gue masuk gereja, gue kasih persembahan, cukup. Yang penting masuk surga. Halo? Sudah dengar yang punya surga mau datang ke bumi? Sudah dengar belum? Kalau yang punya surga mau datang ke bumi, jangan sampai pas kita mau ke surga, dia turun ke bumi. Nanti kita pas-pasan loh. Tuhan berkata dalam Wahyu 21, gereja akan menjadi tempat kemah Allah di bumi. Di mana Tuhan akan mengadakan langit baru, bumi baru. Bahkan Tuhan berjanji lewat gerejanya, tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi ratap tangis. Semua orang akan berkemenangan. Bahkan ayat 8 berkata, bagi mereka yang percaya. Lepas dari bagian itu, buat mereka yang takut, khawatir hidup dalam dosa. Bapak Ibu nanti baca Wahyu 21. Ada bagian buat mereka. Apa? Api kekal neraka. Sejauh mana Bapak Ibu tangkap firman pagi hari ini? Sejauh mana Bapak Ibu terus ingin rindu, haus, lapar akan kebenaran? Sebenarnya masih ada 1 poin lagi, tapi waktu sudah habis. Kita sambung nanti di komsel saja. Yang pastikan yang pertama, kita terus ada dalam realita hadirat Tuhan. Kita terus ada rindu untuk bersekutu dengan Bapa. Bagaimana kita bisa merindukan Tuhan menjamah kita kalau kita sendiri tidak mengkondisikan diri kita untuk ada dalam ruang tertutup seperti yang Tuhan bilang. Kunci pintumu masuk, berdoalah sama Bapamu. Nggak perlu orang banyak tahu. Nggak perlu didengar cara berdoamu. Nggak perlu orang tahu sejauh mana kau pandai berkata-kata. Tidak. Yang Tuhan rindukan hanya adanya hatimu dan hatinya bertemu. Supaya apa? Pikiran ini diselaraskan sesuai pikiran Kristus. Hati hasrat ini diselaraskan dengan hati dan hasrat Kristus. Halo, kalau kita jadi Kristen hanya mau diselamatkan, kita sudah terjebak dengan jebakan setan.
Karena itu yang dia mau. Karena itu yang dia mau. Karena kenapa? Di kitab juga ditulis, iblis juga percaya kok. Kalau Yesus itu juru selamat. Kalau kita hanya sekedar percaya, ya sudah, kita masuk dalam jebakannya. Kalau iblis takut sama orang percaya yang bagaimana? Orang yang berfungsi seperti yang Kristus mau. Menjadi pembebas, pembawa damai, pembawa terang. Bapak Ibu mau rajin ke gereja kasih persembahan, iblis gak gemetar. Karena kenapa? Iblis pun bekerja di gereja untuk memecah belah kok. Ya, percayalah. Percayalah, itu bukan lagi rahasia umum. Ya toh? Satu bicara satu, itu roh yang iblis yang lagi pakai. Tapi coba, kalau semua jemaat di sini, saya tidak bicara jumlah. Cukup kita yang ada di sini. Kita hidup sesuai kebenaran. Kita hidup akurat sesuai firman. Kita berfungsi sesuai kebenaran apa yang Tuhan mau. Iblis gemetar. Bahkan penguasa alam di daerah sini. Penghulu udara, roh-roh yang jahat. Tidak berkuasa lagi atas desa ini. Itu yang iblis takutkan. Gimana caranya? Jangan jadikan jemaat ini orang yang aktif. Orang yang rindu, orang yang harus. Jadilah orang Kristen yang biasa-biasa aja. Be careful. Karena kita berpikir masalah itu cobaan dari iblis. Bukan. Kenyamanan. Bapak Ibu. Kenyamanan. Bukan cobaan. Kita duduk, kita tenang, kita kasih persembahan, kita pulang. Iblis yang tepuk tangan. Tapi kalau kita duduk, kita terima firman, kita antusias, kita pulang dengan roh yang berkobar-kobar. Kita bawa itu kepada orang yang belum terima kebenaran. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang bertepuk tangan. Iblis menangis. Tapi selama ini orang Kristen, sepertinya tepuk tangan. Angkat tangan kalau disuruh sama WL. Angkat tangan kalau disuruh sama hamba Tuhan. Bernyanyi kalau disuruh atau diajak. Habis itu pasif dan diam. Iblis yang tepuk tangan. Karena kita keluar dari tempat ini gak berfungsi apa-apa. Aliran air hidup yang kita bawa gak jadi apa-apa. Ya mati ya tetap mati. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi kalau kita kondisikan tanah hati kita sebagai tanah hati yang baik. Terima benih kerajaan. Kita bawa sama Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Beri aku pengertian. Beri aku hikmat. Belum dijawab lagi Roh Kudus. Aku mau tolong diriku untuk mengerti. Untuk memahami. Masih belum ada jawaban. Berdoa lagi. Sampai ada jawaban. Sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, tetaplah diam dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kehidupanmu, kehidupanku, itu tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu sudah terima benih kebenaran. Saya pun sudah terima berkali-kali, berulang-ulang bahkan. Bahkan firman ini terus berulang-ulang saya terima. Saya baca, saya renungkan lagi. Tapi kalau benih ini tidak menjadi buah dan dampak, apa bedanya hidup saya? Bukan soal bagaimana saya berdiri melayani. Bukan sepandai apa saya berkata-kata. Tapi sejauh mana saya mau terus merendam diri saya. Menyerahkan total hidup saya untuk pekerjaan firman dan roh. Ini tanggung jawab kita masing-masing Bapak Ibu. Kita berlomba-lomba, bukan sesama kita. Tapi sama dunia, berlomba atas apa? Dunia sedang mencetak orang-orang untuk hidup di dalam alam maut. Harusnya gereja mencetak orang-orang untuk hidup di alam di mana Tuhan sudah siapkan. Kalau saya boleh bilang, Tuhan siapkan ruang tahta Tuhan. Itu apa sih? Hadirat Allah yang selalu kita bawa. Amin Bapak Ibu. Jangan lihat, oh aku jemaat, bukan. Oh aku cuman orang biasa, bukan. Siapa sih Daud? Siapa sih Isai? Orang biasa. Dia bukan orang yang mewah-mewah. Kalau kita baca, siapa sih Elia? Siapa sih Mika? Siapa sih Nabi Nathan? Orang biasa.
Hanya mereka mau memberi diri buat Tuhan, bersuara tentang kebenaran. Jangan jadi orang Kristen yang cinta damai. Tapi jadilah orang Kristen pembawa damai. Pembawa damai itu beda dengan cinta damai. Cinta damai kita selalu menghindari konflik, main aman. Tapi pembawa damai berani berkata-kata akan kebenaran. Berani menunjukkan bagaimana orang benar hidup. Berani berekspresi yang tidak semestinya terhadap orang lain. Karena itu tidak benar. Ini yang benar. Itu pembawa damai. Kalau kita hanya berdiri menjadi cinta damai, ya udahlah, nggak apa-apa, aman kok. Itu pecundang, saya bilang. Dunia akan terus mencetak orang hidup dalam alam maut. Tapi keberadaan kita sebagai orang benar harus membawa mereka dari gelap kepada terang. Tidak berhenti sampai terang. Dalam perjalanan menuju jalan salib sampai kepada perjalanan menuju ruang tata. Artinya masih ada hal kedagingan, keakuan, hasrat, ambisi pribadi yang harus dimatikan untuk menuju kepada apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Tuhan tolong kami pagi hari ini Allah Roh Kudus. Untuk kami terus mengkondisikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Untuk mengkondisikan keberadaan kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa. Kami mau membawa perubahan, membawa dampak, membawa terang. Allah Roh Kudus tolong kami. Aku percaya pengurapan-Mu terus bekerja dalam batin kami. Kami mau menyingkirkan, kami mau membuang segala hal yang terekspos dari segala bentuk emosi negatif, dari segala bentuk konflik batin yang tersimpan. Kami mau bongkar, kami mau buang dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau memposisikan diri kami di dalam hadirat Tuhan. Oh rala masih kerap demi nama ya rala. Terima kasih Tuhan. Oh raplah kerata mata sikrap demi nama ya rala. Oh rana masih karana mati kiara lama nama sikara rala. Oh rala basindiri ya rala ya rala. Di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau